Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan memberkati dan merawat hidup kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih terlebih buat waktu ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya ini adalah pimpinan Roh-Mu yang menuntun dan mengarahkan kami untuk bisa memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus tetap tinggal dalam kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terbanggu-banggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kuasa Roh yang mempersekutukan. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Pentakosta, artinya hari ke-50 atau di hari ke-50 setelah Paskah, ditandai dengan tercurahnya atau turunnya Roh Kudus kepada rasul-rasul Kristus dan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Kalau dalam perjanjian lama, tradisi perayaan hari Pentakosta ini adalah hari di mana bangsa Israel mengucap syukur karena hasil panen gandum mereka. Dan itu mereka rasakan karena kasih Tuhan. Selain itu juga tradisi hari Pentakosta ini diperingati oleh bangsa Israel setelah mereka merayakan Paskah hari ke-50-nya.
Pasca bagi perjanjian lama, di mana mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Itulah pemahaman pengertian dari Pentakosta kalau kita lihat dari perjanjian lama dan sampai kepada perjanjian baru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ini, tadi dikatakan pada hari Pentakosta. Tiba hari Pentakosta, di mana orang-orang percaya, orang yang sudah memberikan dirinya untuk percaya kepada Kristus, dan mereka berkumpul di suatu tempat. Dan tentu mereka juga bersama dengan rasul-rasul Kristus atau murid-murid yang telah dipilih oleh Kristus untuk melanjutkan pelayanan setelah Yesus telah tiada. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, setelah peristiwa kematian atau setelah peristiwa pasca kebangkitan Kristus, orang-orang yang sudah menetapkan diri, memutuskan dirinya untuk percaya kepada Kristus, pasti masih hidup di dalam ketakutan. Mungkin masih ada perasaan kecemasan, kegentaran, atau kekhawatiran. Begitu juga dengan para rasul-rasul. Mereka juga belum cukup berani dalam memberitakan Injil, dalam menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus itu di depan umum. Mereka belum cukup berani. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus ini, kita melihat ketika mereka berkumpul bersama-sama, ada suara dari langit turun, dan ada seperti lidah yang berbentuk api yang menyala-nyala, hinggap kepada mereka. Mulailah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah hinggap pada mereka, mulailah mereka berkata-kata dengan berbagai banyak bahasa. Tentu bahasa yang mereka sampaikan adalah bahasa yang dapat dimengerti setiap orang yang ada di sekitar itu. Ketepatan pada saat itu, ada orang-orang Yahudi yang saleh yang berada dan melihat apa yang sedang terjadi di hari Pentakosta saat itu. Mereka semua heran bagaimana rasul-rasul bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan mereka mengerti apa yang mereka sampaikan, padahal mereka adalah orang-orang Galilea, mereka yang hadir pada saat itu dari latar belakang bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka boleh mengerti apa yang disaksikan oleh rasul-rasul saat itu. Bapak Ibu bisa lihat pekerjaan Roh Kudus itu sungguh nyata. Yang tadinya rasul-rasul tidak mempunyai keberanian untuk bersaksi, mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk bersaksi, tetapi ketika Roh Kudus itu hinggap pada diri mereka, mereka dengan leluasa menyaksikan segala karya dan perbuatan besar yang pernah dikerjakan Allah. Dan kuasa Roh Kudus itu nyata juga kepada orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang ada di sekitar itu. Kenapa Bapak Ibu?
Karena orang yang mendengar juga mengerti dan paham apa yang diterangkan, apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh rasul-rasul tersebut. Di sanalah Roh Kudus bekerja. Bukan kepada orang yang bersaksi saja, tetapi orang yang mendengarkan kesaksian juga Roh Kudus beserta mereka. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesaksian rasul-rasul itu memiliki dampak yang hebat dan luar biasa. Dan kalau kita baca perjalanan rasul-rasul dalam kisah para rasul ini, bagaimana ketika mereka berkhotbah, bertambah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan dan memberi dirinya kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka dipakai Tuhan secara hebat untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan Roh Tuhan juga nyata kepada setiap jemaat mula-mula, sehingga mereka boleh hidup, memberikan hatinya, waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan materinya untuk Tuhan. Semua itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun mereka merasakan kalau kesaksian yang disampaikan oleh rasul-rasul itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan mereka boleh mengerti, tetapi ada saja orang yang menyindir kalau rasul-rasul itu adalah mabuk oleh karena minuman keras. Padahal bukan, tetapi memang karena Roh Kudus Tuhanlah yang sudah hinggap turun atas mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada Minggu Pentakosta saat ini, Roh Kudus yang mempersekutukan. Semua ini bisa terjadi adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus, maka tidak akan mungkin orang-orang percaya bisa mengerti orang-orang yang hadir saat itu dari latar belakang negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, disinilah kita harus memahami, harus mengimani, dan jangan pernah mengabaikan atau mengesampingkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan orang percaya, Tuhan telah berikan Roh-Nya atau Roh Kudus kepada kita, sehingga kita boleh hidup di dalam hari-hari kita, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita boleh berkata-kata baik dan kita boleh bertindak baik. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur di Minggu Pentakosta ini kita diingatkan kembali bagaimana karya Tuhan nyata. Janji Tuhan tergenapi ketika Roh Kudus yang dijanjikan Kristus di masa pelayanannya dicurahkan atau turun kepada orang-orang percaya. Ini membuat iman kita semakin bersyukur karena ternyata Tuhan
tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi kita punya Roh Kudus yang kita percaya akan memelihara, menuntun, dan memimpin kehidupan kita. Kita boleh hadir menikmati berkat Tuhan, kita boleh merenungkan firman Tuhan, karena Rohlah yang memimpin kita untuk menikmati persekutuan. Apa yang boleh kita renungkan pada saat ini Bapak Ibu? Yang pertama, jangan pernah abaikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Sehingga kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, maka kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu dalam perkataan, baik itu dalam tindakan. Karena dalam berkata-kata pun Bapak Ibu, kalau itu karena pimpinan Roh Tuhan, orang yang mendengarkannya akan terberkati. Kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, orang-orang di sekitar kita itu akan terberkati. Tetapi kalau keinginan daging kita, nafsu dunia kita, kita berkata, kita bertindak, maka banyak orang yang tidak merasa nyaman mendengarkan atau melihat apa yang kita kerjakan. Jadi mintalah agar Roh Kudus itu tetap tinggal dalam kita. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sebagai orang percaya pada saat Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita, kita akan dimampukan Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi bukan hanya mungkin dengan perkataan. Bersaksi juga boleh dengan perilaku, perbuatan kita sehari-hari. Dan orang akan melihat ada Tuhan di dalam kita, karena pekerjaan Tuhanlah yang sedang kita kerjakan, dan Tuhanlah dipuji, disembah melalui apa yang sedang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya Roh Tuhan atau Roh Kudus itu sedang hidup, sedang berada di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang memimpin, mengajari kita. Dan yang ketiga, ketika kita melayani dan ketika kita dilayani. Lihat Bapak Ibu, ketika kita melayani dan ketika kita dilayani, biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Karena ketika kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, orang yang dilayani terberkati. Orang yang dilayani memahami dan mengimani. Dan Roh Kudus tetap tinggal dalam diri kita. Baik dalam persekutuan rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, sosial masyarakat, terlebih dalam persekutuan gereja, berjemaat. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dan nyata, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya setiap kami yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini, Roh Kudus Tuhan nyata dan hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu kami dipimpin oleh Roh-Mu untuk merenungkan kebenaran Tuhan, untuk belajar menyukakan hati Tuhan, belajar dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami percaya setiap hidup kami, tindakan, perkataan kami, semua dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai pada detik ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh dipimpin Tuhan untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami dipimpin, diajar oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepadamu perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Roh Tuhan beserta kita. Roh Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, penderitaan akan berganti dengan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan ketika kita boleh bertahan dalam situasi penderitaan itu, kita keluar dan di sanalah kita merasakan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bebas, terlepas dari penderitaan yang sedang kita alami. Banyak orang ibu bapak yang diberkati Tuhan tidak mau hidupnya di dalam penderitaan, maunya bahagia selalu, sehingga berbagai cara yang tidak benar pun dikerjakan asalkan penderitaan tidak dilalui dan kebahagiaan didapatkan. Dan kebahagiaan itu instan. Mau kaya, mencuri. Mau kaya, menipu orang. Mau disenangi orang, memfitnah orang, menyindir orang. Kebahagiaan itu dia mau peroleh secara cepat, instan, tanpa melalui proses-proses di dalam mencapai kebahagiaan itu. Tentu proses itu adalah penderitaan. Tidak ada orang yang pernah bahagia tanpa melewati proses penderitaan. Terlebih kita sebagai orang percaya. Apakah ketika penderitaan itu silih berganti dalam kehidupan kita, kita berpaling dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan mencari jalan keluar yang ditawarkan dunia, sehingga kita menikmati kebahagiaan dunia? Tidaklah demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau belajar dari
kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Yusuf bagi kita pada saat ini. Tentu kita mengenal perjalanan hidup Yusuf. Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya cemburu, ayah Yusuf lebih menyayangi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya putuskan untuk menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tentu di tanah Mesir Yusuf hidup sebagai budak. Dan ketika dia dibeli, ada yang bernama Potifar, istri dari Potifar, memberikan tuduhan, fitnaan kepada Yusuf kalau Yusuf telah melakukan zina terhadap dirinya. Sehingga Yusuf dihukum, dipenjara, dan hidup sebagai tahanan. Tetapi waktu terus berjalan, waktu terus berganti, dan pada akhirnya ketika Firaun bermimpi dan orang-orang pintar, cerdas telah dikumpulkannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu membaca atau menjelaskan arti mimpi dari Firaun tersebut. Tetapi Yusuf sebagai tahanan dipanggil, diperhadapkan kepada Firaun, dan Firaun mulai menjelaskan apa yang sedang dia alami. Tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpiku. Firaun mulai menyampaikan, menjelaskan mimpi yang telah dialaminya. Dan Yusuf mampu menjelaskan dengan baik, menerangkan dengan baik, dan di dalam Yusuf menerangkan itu, Yusuf memberikan beberapa poin usulan agar kepemimpinan Firaun dan masyarakat yang dipimpin oleh Firaun dapat bertahan hidup. Karena kelaparan yang besar akan menimpa bangsa itu. Kita lihat pembacaan kita pada saat ini bagaimana Firaun mengatakan kalau Yusuf adalah pribadi orang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah ada dalam diri Yusuf, sehingga dia menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana. Kita lihat bagaimana Firaun bisa mengakui Allah yang ada di dalam kehidupan Yusuf. Dan Firaun putuskan kalau Yusuf dijadikan sebagai kuasa atau penguasa atas apa yang dimilikinya pada saat itu. Semua orang, masyarakat, pegawai-pegawainya akan taat dan tunduk kepada perintah Yusuf. Dan Yusuf menerima jabatan itu. Dia dipakai untuk menjadi penguasa. Sehingga Firaun melantik Yusuf pada saat itu juga dengan memberikan cincin pada jarinya kepada jari Yusuf, dan memakaikan kain lenan halus, kain halus kepada Yusuf, dan memberikan kalung emas kepada Yusuf. Itu adalah bentuk, itu adalah materai
telah dilantiknya Yusuf menjadi penguasa di tengah-tengah kehidupan Firaun pada saat itu, sehingga semua ada di bawah tangan kuasa Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti yang kami katakan di awal tadi, penderitaan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Yusuf bagi kita pada saat ini. Ketika Yusuf dijual di tanah Mesir, ketika Yusuf ditahan, ketika Yusuf difitnah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak marah kepada saudara-saudaranya. Dia percaya penderitaan yang dia alami membentuk dia menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kebenaran pada akhirnya akan muncul. Dan itu semua dilakukan oleh Yusuf karena roh Allah ada pada Yusuf. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita percaya apapun yang sedang kita alami, Roh Tuhan bersama dengan kita, tetap hidup di jalan yang benar, karena Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Tuhan menuntun kita, Roh Tuhan menghibur kita, Roh Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Takkan pernah kita dibiarkan sedikit pun kalau kita memang mengimani Roh Tuhan itu ada pada kita masing-masing. Dan yakin Bapak Ibu, kebahagiaan yang dialami Yusuf ini adalah menjadi kebahagiaan kita juga. Ketika kita bertahan, kita difitnah, kita diasingkan, kita tidak dianggap, kita disepelekan dan diremehkan. Kalau Roh itu ada bersama dengan kita, pasti waktu akan menjawab kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan untuk kita rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami terus belajar dari firman Tuhan. Kami percaya kami sudah dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan hidup, biarlah Roh-Mu yang mengingatkan kami, Roh-Mu yang menghibur kami, melindungi dan menjaga kami, sehingga kami boleh bertahan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kebahagiaan yang terbaik dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.